Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus Tuhan kita, selamat bertemu kembali dengan kami HKBP Kronolog yang selalu setia bersama-sama saudara untuk menyembah dan memuji Tuhan, baik melalui kebersamaan kita dan secara khusus melalui renungan malam Salam. Sebelum kita mulai renungan malam ini, kita berdoa. Terima kasih Tuhan yang empunya langit dan bumi, yang memberikan kami nafas kehidupan, yang memberikan kami sukacita. Ajar kami untuk mengerti kehendak-Mu dan mengenal perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib, agar hidup kami senantiasa ingin bersama-sama dalam Engkau. Hanya di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan untuk kita malam ini sebagaimana yang sudah ditetapkan oleh Almanak HKBP, kita ambil dari Yesaya pasal yang ke-41 ayat 11 hingga ayat ke-14, dan yang menjadi ayat pembimbing adalah ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut. Saya baca sekali lagi. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, firman ini sangat luar biasa karena kita belajar dari sejarah bangsa Israel yang merupakan sejarah panjang perbuatan Tuhan terhadap bersama umat pilihannya, yaitu bangsa Israel, yang bisa kita petik beberapa pelajaran dari pengalaman dan perjalanan bangsa Israel. Saudara-saudara, di saat bangsa Israel setia kepada Tuhan, berkatnya akan mengalir dan sukacita akan senantiasa berada di tengah-tengah kehidupan kita. Tuhan akan mengkawal langkah mereka, menjaga mereka. Ini kita lihat dari sejarah perjalanan bangsa itu dari tanah Mesir, sepanjang padang gurun hingga di tanah terjanji, tanah Kanaan. Tangan Tuhan yang begitu kuat menjaga mereka, memberikan mereka kebutuhan hidup, mengawasi dan memberikan mereka kehidupan siang dan malam. Ketika siang hari, Tuhan memberikan tiang awan untuk melindungi mereka dari terik matahari, tetapi pada malam hari Tuhan memberikan tiang api untuk menjadi panduan mereka dalam perjalanan mereka. Dan kemudian ketika Tuhan menunjuk raja bagi Israel, yaitu raja-raja yang sangat luar biasa yang setia kepada Tuhan, dengan dimulai oleh Raja Daud dan Raja Salomo. Di saat seperti itulah kerajaan Israel mengalami zaman emas, dan bangsa itu sampai termasyhur, sampai Ratu Seba dari utara harus datang untuk melihat kemegahannya. Ini semua adalah berkat Tuhan yang luar biasa, sebab ketika bangsa itu berada bersama-sama dengan Tuhan, mereka akan menerima berkat, mereka akan diberkati dan dikuatkan, dibuat menjadi suatu kekuatan yang luar biasa melalui raja-rajanya, melalui berkat akan apa yang mereka kerjakan. Tetapi di sisi lain ini menjadi persoalan. Ketika mereka mengalami kejayaan, mereka sering lupa diri dan menjadi tidak peduli dengan Tuhan, lupa Tuhan, dan maunya bertindak sendiri dan dikuasai oleh nafsu. Tidak lagi seturut dengan kehendak Tuhan. Firman Tuhan seakan-akan tidak didengar atau dilakukan. Hukum-hukum Tuhan diabaikan. Dan konsekuensi seperti inilah yang terjadi. Ketika bangsa itu meninggalkan Tuhan, ketika bangsa itu lupa dengan Tuhan, hukuman akan terjadi dan mereka harus mengalami masa-masa paling pahit, yaitu harus terbuang ke tanah Babel. Penderitaan di tanah Babel adalah penderitaan yang sangat luar biasa
yang mereka alami, sebab mereka tidak lagi dihargai sebagai bangsa, tidak lagi diakui sebagai orang yang mempunyai Tuhan, tetapi mereka dipaksa seturut dengan keadaan bangsa Babel. Saudara-saudara, di tengah pembuangan Babel lah firman ini yang disuarakan melalui Nabi Yesaya. Walaupun bangsa itu mengalami penderitaan, itu sebenarnya adalah akibat dari perbuatan mereka, kecongkakan mereka, keangkuhan mereka, yang pada saat mereka mengalami kejayaan mereka lupa akan Tuhan, dan pada akhirnya mereka harus menderita. Tetapi Tuhan tidak pernah lupa akan janjinya. Walaupun pada saat tertentu Tuhan akan membiarkan bangsa itu mengalami pergumulan dan penderitaan dan segala sakit penyakit, tetapi Tuhan pada saatnya akan bertindak. Itulah yang disuarakan oleh Nabi Yesaya pada saat ini. Di tengah-tengah pembuangan Babel, Tuhan menyuruh Nabi Yesaya untuk memberikan suatu janji yang sangat luar biasa, sebagaimana janji Tuhan dimulai dari Abraham, Musa, dan para nenek moyang, bapak-bapak leluhur mereka. Tuhan berkata seperti ini, sebab aku ini Tuhan Allahmu memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut. Pada saatnya Tuhan akan memimpin mereka dan memberkati mereka kalau mereka sudah mengalami pertobatan, kembali ke jalan Tuhan dan meninggalkan kehidupan lama dan dosa dan kejahatan mereka. Sebenarnya tangan Tuhan senantiasa membimbing kita melalui firman-Nya, melalui perbuatannya, melalui segala berkat-Nya. Tetapi kita sering tidak melihat perbuatan tangan Tuhan itu. Tangan Tuhan selalu diulurkan untuk menjaga kita dari segala ancaman dan musuh-musuh kita. Tetapi kita terlalu sering mau percaya kepada kemampuan kita sendiri. Tuhan kita tinggalkan. Itulah sebabnya kita menderita. Hari ini Nabi Yesaya mengingatkan kita kembali. Percayalah, apapun yang kita hadapi sekarang, apapun yang kita alami, tangan Tuhan senantiasa akan membimbing kita. Dan karena itu jangan pernah takut akan apapun yang akan kita hadapi. Tuhan bersama kita, dan Yesus telah memberikan kuasa itu untuk kita, karena kita sudah diberi kuasa untuk mengalahkan seluruh penderitaan, kuasa dunia dan kejahatan. Berkat Tuhan bersama-sama dengan kita. Amin. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu Tuhan, untuk firman-Mu yang menguatkan kami bahwa kami akan dituntun oleh tangan-Mu. Tangan Tuhan senantiasa bersama-sama dengan kami. Karena itu kuatkan kami agar kami mengerti bahwa kami senantiasa aman dan dalam perlindungan Tuhan. Karena itu kami tidak takut apapun yang akan kami hadapi, sebab Engkau yang membimbing kami dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin.